Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang ekonomi manajerial bagian ke-12. Kita akan membicarakan bentuk pasar di dalam perekonomian. Ada bentuk pasar di dalam perekonomian itu ada 4 bentuk pasar yang yang tergantung dari banyaknya pemain dalam pasar dan banyaknya pembeli dalam pasar. Ya. Kemudian tergantung juga dari jenis barangnya yang ada dalam pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah pasar monopoli. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Jadi dia bersifat monopoli tapi ada banyak pemain. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Bagaimana ciri-ciri dari masing-masing pasar itu adalah sebagai berikut. Ciri pasar persaingan sempurna di mana jumlah pembeli dan penjual banyak. Jadi pada pasar persaingan sempurna, contohnya misalkan adalah beras, di mana pembeli terhadap beras itu banyak dan penjualnya juga banyak. Minyak goreng, ya minyak goreng, pembelinya banyak, penjualnya juga banyak, ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari, sabun, misalkan pembelinya banyak, penjualnya juga banyak, ya, dan sebagainya. Umumnya yang paling banyak itu adalah di dalam perekonomian itu adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua cirinya adalah harga tetap, tidak dapat dipengaruhi. Ya, dapat dipengaruhi kalau jumlah barangnya berkurang atau jumlah barangnya berlebih, ya, itu harganya bisa berubah. Tapi umumnya harganya tetap umumnya, ya. Dalam kejadian khusus kelangkaan barang, maka harga bisa meningkat, atau kelebihan barang, maka harga bisa turun, ya. Kemudian jenis barang homogen. Jenis barang itu homogen maksudnya adalah satu barang itu satu tipe saja. Misalkan beras, walaupun ada beras Cianjur, ada beras apa, Rojo Lili atau apa gitu, ya. Ya tetap itu namanya jenisnya adalah beras. Gula, ya gula juga itu ya homogen, ya segala macam jenis gula. Minyak, segala macam jenis minyak. Kemudian informasi sempurna. Artinya semua orang mengetahui akan harganya, akan jumlah barangnya, ya ada di mana, ya. Terutama tentang harga, informasinya sempurna, baik. Artinya pembeli dan penjual sama-sama tahu harganya. Kemudian pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Artinya tidak ada rintangan untuk masuk atau keluar dari pasar. Artinya jika seorang pembeli atau jika seorang pedagang, ya, itu akan masuk ke dalam pasar, akan bermain dengan dalam pasar persaingan sempurna, itu juga tidak akan mempengaruhi harga barang. Atau dia keluar dari pasar tidak lagi melakukan bisnis dari barang tersebut, maka itu pun juga tidak akan mempengaruhi pasar. Ya. Di sini orang bebas keluar masuk dalam pasar tersebut, ya. Jadi pasar itu adalah suatu bentuk jenis jenis perekonomian, ya. Kemudian ciri pasar monopoli murni. Jadi monopoli murni ini adalah terdapat satu atau seorang produsen. Jadi dia hanya memonopoli hanya satu, produsennya hanya satu. Terdapat rintangan untuk perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut, ya. Karena umumnya dalam monopoli ini dia memonopoli produknya dan harganya, ya. Atau terutama dia memonopoli dari teknologinya, ya, sehingga orang lain susah untuk masuk ke dalam monopoli murni. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengubah harga barang yang dijual secara berubah-ubah dengan cara mengubah jumlah barang yang dihasilkan. Kalau barang yang dihasilkannya sedikit, maka harganya akan ditinggikan. Kalau harga barangnya banyak, maka sedikit diturunkan harganya. Ya, dia berhak menurunkan, produsen tersebut berhak menaikkan atau menurunkan eh, harga barangnya.
Nah, inilah monopoli murni ya. Nah, kalau monopoli yang berikutnya ada monopolistik gitu. Nah, ini monopoli yang tidak murni. Artinya tidak ada produk yang sungguh-sungguh homogen. Jadi ada beberapa ada beberapa penjual yang menjual barang dengan produk yang hampir sama. Ya, contohnya misalkan apa makanan. Makanan itu ada Kentucky, ada McDonald juga menjual makanan ayam juga ya. Ada yang versi Indonesia ada Mbok Berek misalkan ya. Nah, itu monopolistik. Jadi monopolistik itu adalah dia monopoli terhadap satu merek tertentu. Tapi uh, barangnya barangnya itu sebetulnya sama dengan monopoli yang lainnya. Nah, tetap ada persaingan antara banyak penjual dan produsen. Jadi ada di antara mereka ya yang jumlahnya tidak banyak itu dia tetap ada persaingan. Unsur monopoli pada suatu merek atau barang tertentu ya. Jadi itulah ciri-cirinya dari pasar monopolistik. Jadi persaingan yang seakan-akan dia monopoli ya. Berarti eh, produsennya bukan satu. Kemudian ciri pasar oligopoli. Oligopoli ini cirinya adalah sedikit penjual, hanya beberapa penjual. Nah, tindakan seorang produsen akan mendorong produsen lain untuk bereaksi. Jadi kalau misalkan produsen yang satu menaikkan harganya, maka produsen yang lain juga akan bereaksi. Ya, apakah dia akan menaikkan atau menurunkan harganya. Nah, itulah ciri-ciri dari uh, pasar di dalam perekonomian. Itu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Semoga penjelasan ini bermanfaat.